Abdi Negara posting, kalau kami libur 7 hari, bagaimana dengan negara? Jangankan libur 7 hari, seumur hidup lo kagak ada juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil islami wal iman. A'zamun ni'mah. Ya Allah, alhamdulillah, sematkan, kekalkan Islam dengan penuh istislam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam dengan penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga iman yang alhamdulillah masih dengan ikhtiar kita, dan pastinya ya Allah masih tetapkan di hati kita ya, karena kalau udah ditarik sama Allah, repot kita. Repot? Ada nggak begitu? Ada. Dipelihara tuh iman dari kecil, udah gede, ketarik, ya, dicabut, ya, imannya dari hati kita. Nauzubillah. Maka alhamdulillah kita masih bisa duduk bareng, bertatap muka, bermuwajahah, silaturahmi dengan para orang tua. Alhamdulillah yang hadir saat ini masih alhamdulillah komplit ya, untuk saat ini komplit. Ustaz Masim, Nani, Ustaz Jawaz ya kan, semuanya ya, Umi Mun masih ada semua. Kerja Berdam masih udah ada, masih juga saja tuh ada. Sehat namanya udah ya, artinya yang bisa memotivasi kita sampai saat ini nggak akan pernah luput ini dari lisan saya, insya Allah. Karena bagaimanapun juga kita nggak hidup sendiri, ya. Rasul pastinya adalah uswah wa qudwah yang utama. Tapi ada nggak contoh-contoh lain yang sekitar kita? Ada, ada. Ya. Artinya kalau bahasa kita mah titisan dah, bahasa begitu, ya. Apa sih titisan? Kalau nggak bisa ngeliat jauh, lihat yang tapi pastinya yang pasti dekat sama kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang harus ya kita jadikan tauladan kita, sahabatnya, ya kan, terus tabiinnya, serta salafus soleh para ulama yang memang lurusin terus ya kan akidah dan syariat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zamanan nanti pada waktunya. Maka kalimat syukur yang keluar dari lisan kita nggak boleh berhenti, ya, nggak boleh berhenti. Karena bagaimanapun juga, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu semuanya mendominasi waktu. Waktu kita nih terdominasi dengan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iya. Wal asri, demi masa. Innal insan la fi khusr.
biar nggak sampai kepada khusr itu, biar kita nggak sampai pada yang rugi, maka jangan sampai hari-hari kita terlepas dari apa? Kalimat, bukan hanya kalimat, ya. Itu qaulnya. Perlu ada af'alnya, perlu ada amalnya. Karena aminu wa amilus sholihat, nggak boleh. Kan kita begitu karena ada iman. Lafaz-lafaz yang menuntut iman kita, lafaz-lafaz yang menuntut akan semakin kuatnya keyakinan kita kepada Allah. Salah satunya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Harus dengan apa? Perbuatan kita juga yang menunjukkan bahwasanya kita memang memahasucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, meniadakan sekutu bagi Allah. Harus dalam kehidupan, dan memang nggak bisa terlepas waktunya manusia dari yang demikian. Maka duduknya kita di sini untuk terus membina itu, untuk terus membina ruhani kita untuk bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai pada akhirnya dengan berbagai macam lafaz-lafaz zikiran yang pastinya untuk menekankan kekuatan kepada kita akan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin sedikit kita membuka masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang jelas katanya di sini ulama mengatakan innal Fatihah sirrul Quran, Fatihah itu rahasianya Quran. Dan di dalam surat Fatihah itu sendiri juga ada rahasia. Apa rahasianya? Firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menuntut kita untuk melepaskan diri dari menyekutukan Allah dengan bentuk apapun. Menghindarkan diri kita dari bersandar kepada apapun dan siapapun. Karena kita khususkan ibadah ini hanya untuk Allah, enggak yang lain, enggak yang mahdoh, enggak yang udah jelas aturan tata caranya bisyartin, ya kan, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, enggak terbatas dengan itu saja, tapi dengan semua segala bentuk amal ibadah, termasuk di dalamnya yang nawafil, yang sunnah. Karena kita kan udah berpatokan kemarin, ayyukum ahsanu, kita pengen kayak begitu. Mana di antara kita? Maka kalau untuk urusan hidup itu jangan sering lihat ilaman huwa a'laminkum. Kalau urusan dunia, hidup di dunia, jangan sering-sering lihat orang yang gak kuat jatuh. Nggak kuat, tapi lihat unzur ma huwa asfal, ya paling nggak ada yang di bawah gitu. Tapi kalau urusan ibadah, urusan iman, urusan syariat, lihat yang paling yang bisa memotivasi kita. Tuh, nah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tabra'u minas syirki. Menghilangkan diri kita dari apa? Atau menjauhkan, membentengi diri kita dari perbuatan syirik. Bentuk apapun kesyirikannya. Dan itulah yang memang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk cinta apapun selain kepada Allah atau karena Allah, syirkun. Perhatiin. Iya, karena cinta kita hanya untuk dan Rasul. Selain itu, ya. Sementara semuanya. Karena yang dibawa cinta kita nanti, yang kita hadapkan rasa cinta itu, rasa cinta kita kepada Allah. Nggak ditanya yang lain. Maka perlu
diri kita ini, ngelepasin bentuk syirik-syirik yang mengikat, syirik-syirik yang mengikat kita dalam kehidupan sehari-hari. Nggak boleh dijadiin dasaran. Kenapa? Karena iyyaka nasta'in. Ibadah karena Allah untuk menghalaukan diri kita, membentengi kita daripada si syirik itu. Dan iyyaka nasta'in memang nggak ada lagi selain Allah yang mampu ngejagain hati kita. Bahasanya nih, ya Allah, saya lagi sholat, tolong jagain sholat saya ya Allah, biar sholat saya nggak mendua, biar puasa saya nggak mendua, biar zakat saya hanya untuk Engkau. Itu maksudnya. Walaupun terkait dengan segala bentuk amal perbuatan, tapi khususnya ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fokus. Jangan sampai meleset juga, jangan sampai kepleset juga. Lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukannya menyembahnya kepada Allah, bukan harapannya Allah, bukan tawakalnya kepada Allah, tapi kepada yang, kan sering begitu gitu. Susah memang susah. Diakui memang makanya perlu terus diulang. Itulah yang disebut dengan mujahadatun nafs. Nggak bisa sekedar doa doang, nggak bisa. Perlu adanya perbuatan yang mendukung doa kita. Kita, ya Allah, turunin duit sekarung dari langit. Enggak. Lo kerja dulu, bisa insya Allah kumpulin duit sekarung. Karena makdurah, udah. Emang kagak bakalan dapat jatah sekarung, kita mah enggak bakalan dapat jatah sekarung. Sampai sekarang belum turun-turun, terus sekarang minta kayanya makan udah lama. Minta kayanya udahlah, apa sekarang gini-gini aja. Dia memang bukan itu. Kalau memang doa harus disertai dengan ikhtiar manusia, ayo buktikan. Buktikan. Makanya sandaran nikmatnya itu hanya Islam, iman, sehat. Enggak dihitung nikmat yang lain. Sandaran nikmat itu, standarnya itu aja udah paling besar. Ada nggak kira-kira nikmat yang paling besar selain Islam dan iman dan sehat? Nggak ada kan? Kalau itu yang paling besar, mau ngapain lagi ngarep yang lain? Kan bahasanya seperti itu. Gue udah kasih yang paling besar, yang nyelamatin dunia dan akhirat. Kalau dunia nyelamatin dunia doang, harta itu nyelamatin dunia doang, belum tentu nyelamatin. Tapi kita dikasih nikmat yang nyelamatin dunia dan akhirat. Nikmat mana lagi yang mau didustain? Kalau itu masih ada karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita, sebatas itu aja atau apa yang terlafazkan dengan lisan kita, selebihnya enggak. Wa iyyaka nasta'in tabra'u minal hauli wal quwwah. Artinya ngebebasin diri kita dari sandaran dan kekuatan selain sandaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa tafwidul amri ilallahi azza wa jalla. Wa hadzal ma'na warada fi katsirin min ayatil Qur'an, minha qauluhu ta'ala fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Dan ini yang langsung yang merintahkan Allah kepada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sembahlah Allah dan tawakkallah kepada Allah. Ya kalau itu langsung kepada Rasul, bagaimana kepada kita? Masuk gak di dalamnya? Pasti penekanan yang lebih aula bahkan. Ya kalau Rasul jelas masuk. Tapi ini merupakan pendidikan. Bahasa gini, dia aja diperintah, masa lo kagak? Kan begitu. Dia aja diperintah dengan perintah yang jelas, nggak bertele-tele, pasti bagaimana dengan kita selaku umat pasti aula bil ityan. Maka lebih utama kita untuk melaksanakan. Bila kalau Rasulullah pasti terlaksanakan. Wa hazil kalimah al-Qur'aniyah qad qadamallahu subhanahu wa ta'ala laha bima ya'tabiru asasan mubarraran biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Artinya enggak hanya itu saja, masih banyak ayat yang menerangkan, menjadi penekanan atau menjadi
penguat daripada ayat yang di atas. Dalam surat Al-Hud, walillahi ghairus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sekali-kali Allah nggak pernah lalai dengan apa yang kita kerjakan. Nggak lalai sedikit pun. Allah tahu. Allah tahu. Sekarang gini aja, ambil semut satu, taruh, tutup, kelihatan, pantengin aja seharian. Tahu nggak kita kira-kira? Tahu nggak kita kira-kira? Tahu, orang kita ngelihat dia. Nggak kita, begitu juga Allah. Kita kan belum lama ini, belum lama. Ini dunia berapa tahun sih? Dunia berapa tahun umur ini? Ini dunia berapa tahun? 2000 tahun. Lah, apa berapa? Artinya nih, 2000 ya. Kalau coba bandingin dengan hari di akhirat. Lah nggak ada sehari kita. Dia umur 60 baru seperapatan kok. Lah bagaimana engkau nggak diperhatiin perbuatannya sama Allah? Lah timbangan seperempat menit. Ukurannya dunia sama akhirat, waktunya selisihnya ribuan tahun. Kalau sehari di akhirat 1000 tahun di dunia, lah berarti baru berapa hari kitanya? Lah bagaimana kagak kelihatan? Lah iya kan, bagaimana nggak dipantau sama Allah? Mau masuk kamar kayak mau kelihatan. Makanya kan kalau bicara masalah Islam, kalau bicara masalah iman, nggak pernah akan terlepas dari masalah ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Nggak bisa. Kita emang nggak bisa. Bisa mata kita basariah kita ngeliat Allah, nggak bisa. Tapi pastikan Allah melihat kita. Mata basariah kita nggak bisa melihat Allah, tapi pastikan Allah. Nah, kan ini yang repot. Makanya koruptor itu nggak berhenti karena emang nggak tahu itu. Bisa nggak tahu, bisa sengaja nggak tahu, bisa sengaja bodoh amat. Kagak ada jera-jeranya. Iya, mati. Diam aja udah, rakyat mah. Besok kendaraan yang nggak bayar pajak 5 tahun apa? Tanah yang nggak dibangun 2 tahun diambil, rasain lo. Lo kalau begitu mah jangan diem aja. Kalau benar terjadi jangan. Buat apaan jadi umat Muhammad? Dizolim pemerintah, diem aja. Ulil amri yang bagaimana harus kita taatin? Gitu. Emang udah gregetan gua udah nggak pakai santai ya ini gua. 6. Walillahi ghaibus samawati walillahi ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tahu ya, dikasih tahu. Khobar insaiyah. Artinya Nabi dikasih tahu ya kan bahwasanya semua yang di langit, semua yang di bumi milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik siapa-siapa. Kalau mau minta sama pemilik baru dikasih. Allah Subhanahu wa taala yukhatibu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam qailan lahu qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Walaupun ada riwayatnya, maurudnya ya, ayat ini ya, ketika dipersangsikan Nabi oleh kafir Quraisy, ya, oleh orang kaum kafir, maka Nabi aman Nabi. Allah itu huwar rahman. Artinya yang memiliki semua yang ada di alam, ar-rahmanun rahimun. Begitu. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ini ayat semua mendukung ayat yang pertama tadi. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Langsung diperintahin. Jadikan Allah sebagai apa? Sandaran kita. Jadikan Allah sebagai apa? Yang ngurusin semua urusan kita. Siapa yang perintahin? Allah langsung. Kalau kita kan kagak. Kalau kita serahin. Adapun manusia-manusia yang lain yang datang mendekat kita, yang membuat menjadi ringan urusan kita, itu sebatas wasilah yang Allah beri. Caranya Allah dengan seperti tapi semua hakikatnya urusan kemudahan milik Allah. Maka jadikan dong Allah
Kalau kita kan enggak kita jarang kita jadikan Allah sebagai fattakhidhu wakila. Jarang kita jadikan Allah sebagai perantara segala urusan kita. Yang susah dimudahin, yang mudah dicepetin, dapatnya dilapangin, dipercepat. Kita memilikinya. Jarang. Nyandar sono, nyandar sini. Udah kemana iya karena stain kita? Jangan. Makanya ada postingan ya, Abdi Negara posting. Kalau kami libur 7 hari, bagaimana dengan negara? Jangankan libur 7 hari, seumur hidup lo kagak ada juga nggak apa-apa. Ya ada gitu di postingan tuh, ya kan? Seakan-akan hanya kepada dia. Enggak. Kalau semua imannya sebagaimana iman sahabat, rapi. Kalau semuanya kita sandarkan pada hukum Allah, rapi semua. Yakin nggak itu? Nah, iya. Cuma Indonesia doang yang koruptor, ya kan? Jangan. Kasihan anak sama wah, kalau Cina maksudnya apa? Korea apa? Si apa? Selatan, Korea Utara. Mak, selesai itu leher, pisah badan. Xinjing apa? Siapa nama presidennya itu? Jong Un ya. Iya. Lah iya, tawakal kuat banget ya. Iya, tapi kalau kita kan kagak. Lah habisan triliunan dikerokin. Masih aja kasihan itu sama bini mana. Wah, setengah-setengahnya gue doa sih ini buat nibalan. Gue doa badatan toyibatan gue kagak enak. Lah iya, bingung juga. Oh, polisinya jadi bandar. Polisinya jadi jangan diinin, tangguhin, biarin. Down lagi nggak apa-apa. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wa ma min sakin fi annal ayah karima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu'ni inayah wadiyah. Udah jelas deh. Ya, mempunyai makna inayah. Ya kan? Sebagai benteng kita. Ya kan? Sebagai penguat kita. Ya. Yang pastinya ikhlasul ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai enggak ya. Harus ya, karena udah pakai iyyaka di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khusuka fil ibadah wa khusuka fil isti'anah. Ibadah kita hanya untuk Allah dan kita minta perlindungan hanya kepada Allah, enggak kepada yang lain. Wal Quran yudihu bima la mazida alaihi anna Allah Subhanahu wa taala huwa wahdahu al-mutasarrifu fil qaun. Innahul mutasarrifu fil yasiri minal amril qaun wa fil azim. Allah semata-mata yang ngatur semua urusan yang besar, urusan yang kecil. Apa kalimatnya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi baca tuh juga amalin tuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mantepin dalam hati bahwasanya enggak ada siapapun melainkan Allah yang mau ngangkat, yang mau ngejatuhin, yang mau mempersulit, yang mau mempermudah, ya kan, yang buat kita kaya, yang buat kita miskin, yang buat kita sehat, yang buat kita sakit, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dengan demikian iman kita makin kuat. Sekarang tinggal nguatin iman doang, nyempurnain Islam doang. Dan semua perangkat untuk menyempurnakan keislaman, menguatkan keimanan sudah ada. Tinggal mau atau enggaknya kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang apa? Dibukakan, dilapangkan pintunya untuk bisa terus menerima cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian guru kita udah hadir bersama kita. Ya, mudah-mudahan beliau terus sehat walafiat, semakin berkah hidupnya, semakin mulia dunia dan akhirat. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.